Nah, mungkin depannya nanti ada juga sarasehan. Nah, sarasehan ini wadah untuk nanti mahasiswa akuntansi bisa menyampaikan terkait permasalahan advokasi. Setelah itu dari hima akuntansi akan menyampaikan kepada birokrat yang terkait. Mungkin itu bisa membantu nantinya permasalahan seperti UKT, SPI, dan sebagainya. Dan cukup sekian. Berikut selanjutnya ada capaian nomor 1 terkait statement tiga terkait pertanyaan kedua. Waktu Anda 1 menit silakan Anda berbicara. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya tanyakan tadi benar ya, saya sepakat banget kita ada call center dan angket dan sebagainya itu untuk mungkin membantu teman-teman yang misalnya ada terkendala atau kekurangan dari finansial dan sebagainya. Nah, kita kan sudah melalui itu satu periode dan program tersebut sudah berjalan. Menurut rekan saya Ojan ini, apakah tindakan yang mungkin lebih bisa mengefektifkan dari program kerja yang sudah berjalan tersebut dengan cara apa gitu? Mungkin langkah baru atau inovasi baru untuk tercapai lah tujuan kita, yaitu untuk memenuhi dan melayani dari mahasiswa akuntansi itu. Terima kasih. Perkenalkan kepada klien nomor 2 menyampaikan tanggapan serta closing statement untuk dari capaian nomor 1. Waktu Anda 1 menit silakan Anda bisa. Oke, terima kasih. Tadi terkait Mas Abdin itu terkait caranya seperti apa ya. Nah, mungkin diawali untuk advokasi itu dari kepercayaan. Biasanya mahasiswa itu bukan kurang percaya sih, tapi nantinya agak bingung gimana caranya itu menyampaikan advokasi, apalagi masalah finansial gitu ya. Nah, mungkin dari kita di Hima Akuntansi itu harus membangun kepercayaan terlebih dahulu supaya mereka mau terbuka, dan juga data yang penting-pentingnya itu akan kita keep saja, tidak akan diumbar-umbar seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin nanti setelah itu diadakan yang tadi sarasehan itu. Nah, fungsinya mungkin buat di situ mereka bisa menyampaikan secara luasa apa yang menjadi permasalahan dari mereka. Nah, mungkin nanti setelah itu akan dilanjutkan untuk tahap berikutnya, yaitu menyampaikan aspirasi tersebut ke birokrat. Nomor 2 atas tanggapan sekaligus closing statement-nya. Untuk selanjutnya adalah sesi bertanya sesi diskusi bersama audiens yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya memberikan kesempatan untuk audiens memberikan pertanyaan kepada calon kahit nomor urut 1 dan calon kahit akuntansi nomor urut 2. Kami berikan waktu 1 menit dari sekarang untuk audiens bisa mengajukan pertanyaannya melalui Zoom meeting dengan format nomor urut yang dituju, underscore nama, underscore pertanyaan. Waktu dimulai dari untuk audiens yang di sini atau panelis di sini persilakan juga jika ingin. Baik, waktu sudah habis untuk room chat Zoom masih kosong dan panelis kalau ada yang bertanya.
atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat kita semua. Saya ingin bertanya terutama untuk tadi pertanyaan mengenai sebuah kebijakan mengenai kinerja himbauan, salah satunya khususnya mengenai program dari nanti dari Mas untuk nomor urut 1 ini menunjukkan bahwa siap untuk membuat keterbaruan dalam bidang kerja dan menyampaikan gagasannya melalui keterbaruan yang dibawa kaderisasi yang diterapkan pada internal hima dan juga sistem untuk pembuatan webinar baru yang sebelumnya belum ada. Tapi yang ingin saya tambahkan pertanyaan itu bahwa tradisi yang ada di hima semacam khususnya apresiasi itu mungkin kurang lebih hanya semacam semacam melanjutkan dan memperbaiki cara gambar umumnya. Nah, pertanyaan saya itu misalkan tradisi khususnya yang ada di himpunan gitu kan, itu kan mungkin kalau saya sedikit agak ngawur sedikit ya pertanyaan saya. Yang di himpunan kan katakan sedikit kan dengan BEM, terutama masalah misalkan dari kami yang kurang setuju dengan adanya konsep, berarti tidak untuk mengganti program yang lebih bermanfaat. Kira-kira seperti kasarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya untuk nomor urut 1 bisa menjelaskan dan juga menulis. Waktu Anda 2 menit dimulai secara urut. Oke, terima kasih atas soalannya. Izin menjawab terkait berani atau tidak, saya katakan lagi berani karena pada dasarnya itu hima akuntansi itu ada sebagai wadah untuk melayani mahasiswa akuntansi. Jadi kita sebisa mungkin mengetahui apa yang dari mahasiswa akuntansi butuhkan. Salah satu tadi seperti persiapan dari mahasiswa akuntansi untuk menghadapi di dunia pekerjaan. Contoh, mempersiapkan CV yang baik dan buat perusahaan-perusahaan tertarik dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan konsep, ya itu masih bisa didiskusikan lah. Tapi setidaknya kami juga punya prinsip yang dimana hima akuntansi itu mewadahi dan melayani dari mahasiswa akuntansi. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Jawabannya untuk jawab nomor 1, kami masih berikan kesempatan untuk pertanyaan dari audiens yang ditujukan oleh untuk lain calon nomor 2. Kami berikan waktu 1 menit sekarang untuk partisipan dari Zoom bisa memberikan pertanyaannya dengan formal. Nama underscore pertanyaan ini adalah pertanyaan yang ditujukan untuk lain nomor urut 2. Baik, dan tidak ada penanya menandakan bahwa sesi kebiasaan terkait akuntansi sudah berakhir. Yang satu udah. Ya, silakan. Ya. Terima kasih. Saya mau bertanya kepada Mas Fauzan. Tadi Mas Fauzan juga sudah menyampaikan bahwa nanti
depan pendidikan departemen baru itu departemen edukasi. Memang rencana itu memang sudah direncanakan sejak lama dari saya di Hima tahun 2009. Namun memang belum bisa terrealisasi karena banyak perbedaan. Pertama dari jurusan yang belum menyetujui terkait pendirian departemen advokasi. Terus yang kedua masalah belumnya yang tidak memenuhi itu. Nah, kira-kira dari Mas Fauzan sendiri bagaimana meyakinkan kepada jurusan kalau misalkan memang kalian mau membentuk departemen advokasi, kira-kira apa ya? Bagaimana yang cara Anda untuk meyakinkan jurusan? Jadi yang pertama, yang kedua dari apa namanya? Dari SDM sendiri kira-kira untuk kita yang sekarang apakah sudah mumpuni atau belum? Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya untuk Bang Dwi. Silakan untuk kalian nomor 2 bisa menjawab pertanyaannya. Bang Dwi silakan. Terima kasih Mas Tasmi atas pertanyaannya. Oke, terkait tadi cara meyakinkan jurusan. Nah, sebelum kami mengeluarkan statement Hima itu akan membentuk departemen advokasi yang baru itu, sebelumnya dari kami sendiri sudah melakukan percakapan lah kepada birokrat gitu, kepada ketua jurusan juga, dan hasilnya itu mungkin kalau dirasa perlu memang untuk advokasinya itu diperbolehkan asal nanti outputnya itu jelas gitu. Nah terus untuk tadi SDM apakah ada dan mumpuni, itu dari kami sendiri fungsionaris Hima itu sudah berdiskusi sebelumnya dan juga sudah memetakan siapa saja yang nanti akan mengemban tugas di bidang departemen advokasi. Nah jadi itu untuk SDM-nya sendiri insya Allah sudah ada. Nah, kalau sejauh ini kan berarti tidak tahu ya bisa nanti saja, tapi apa namanya langkah yang kalian ambil itu apa? Karena di kongres, nah, di kongres nanti kan juga ada pembahasan ada dan sebagainya. Nah, nanti kalau misalnya kalian membentuk departemen baru, pasti kalian juga apakah udah kalian siapkan dari sekarang dan kalau misalkan sudah kira-kira bagaimana ya akan kalian sampaikan di waktu kongres. Untuk ADRT sendiri ini kami sedang dalam masa untuk pembahasan sampai nanti sekitar tanggal 3 atau tanggal 5 Januari sebelum kongres. Nah setelah itu pembahasannya dari departemen dulu, orang-orang yang nanti diadvokasi itu akan berdiskusi dulu untuk ADRT-nya, kemudian nanti akan dibahas secara keseluruhan untuk kuesionarisnya. Nah mungkin itu sih. Adalah bahwa siswa tugas sudah berakhir. Silakan dipersilakan untuk mengembangkan diri kembali ke depan sebelumnya. Hanya mengambil satu soal saja untuk calon tadi.
Baik, di depan saya sudah ada 20 visi masing-masing pertanyaan kepada calon ketua lima manajemen nomor 1 dan nomor 7. Saya akan membacakan, saya akan membuka dulu dengan visi dua pertanyaan akan diberikan kepada calon nomor 1 dan akan membacakan satu pertanyaan terlebih dahulu. Baik, pertanyaannya adalah langkah konkret seperti apa yang akan Anda lakukan ketika menemukan ada salah satu mahasiswa jurusan Anda yang akan memutuskan untuk berhenti kuliah karena masalah finansial keluarga, padahal dia sangat membutuhkan. Apakah jelas? Waktu Anda 2 menit mulai sejak Anda menit. Terima kasih atas pertanyaannya. Langkah konkret yang akan saya lakukan adalah sebelumnya kita berdiskusi dulu dengan orang tua dari mahasiswa tersebut, kemudian masalah utama dari hal tersebut apa. Terus solusi yang dapat dilakukan antara lain ada kita menyalurkan keluh kesah dari mahasiswa tersebut ke pihak fakultas atau kita menalangi dulu dari biaya kuliah tadi dengan uang kas dari Hima. Kemudian jika sudah ada uang dari mahasiswa tersebut, kemudian membayarnya ke Hima. Begitu. Terima kasih. Baik, waktu masih tersedia. Dipersilakan kepada calon kahim nomor 2 untuk mengikuti statement dari calon kahim nomor 1. Saya izin menanggapi pernyataan dari Mas Adam terkait langkah konkret apa yang akan dilakukan terhadap mahasiswa manajemen jika terjadi kendala finansial. Menurut saya dari saya sendiri untuk melakukan langkah konkret tersebut kita harus berbicara dulu dengan pihak fakultas. Karena kalau menggunakan dana dari Hima sendiri ini untuk diperuntukkan untuk Hima manajemen ke depannya, bukan hanya untuk salah satu mahasiswa terkait kekurangan finansial tersebut. Jadi kita akan berdiskusi dengan pihak fakultas dan juga kita sebagai Hima manajemen kita akan mewadahi kekurangan wadah tersebut. Jadi kita akan berbicara dengan pihak fakultas bagaimana mencari solusi terbaik dari masalah mahasiswa tersebut. Bisa berupa seperti pengurangan UKT dan sebagainya. Sekian dari saya. Waktu ini masih tersedia. Selanjutnya adalah dipersilakan waktu Anda sebelum biasa Indonesia. Terima kasih atas tanggapannya. Langkah tersebut bisa dilakukan, tetapi hal kita mengambil sisi buruknya jika fakultas tidak memberikan solusi terbaik bagi mahasiswa tersebut dan kemudian mahasiswa tersebut tetap keluar dari jurusan tersebut karena masalah finansial. Nah, buat cadangan solusinya itu dari menalangi dulu dari uang kas Hima, nantinya dari mahasiswa tersebut ketika sudah memiliki rezeki lebih ataupun uang untuk membayar UKT itu membayarnya ke kas Hima. Jadi dari kas Hima itu sebagai solusi cadangan. Semisal dari fakultas sendiri tidak bisa memberikan solusi terbaik bagi mahasiswa tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada calon kahim nomor 1 dan nomor 2. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Nasir. Baik, di sini saya akan membacakan soal nomor 1 yang ditujukan oleh calon kahim dengan atas nama KM. Baik, soalnya adalah kehidupan di dalam organisasi diatur melalui anggaran besar dan anggaran rumah tangga. Kehidupan yang dimaksud adalah tentang perilaku pengurus dalam menjalankan organisasi. Contoh poin yang diatur di dalam ADART adalah tentang rapat organisasi, pengelolaan keuangan organisasi, hingga hak dan kewajiban anggota.
Pertanyaannya, jelaskan konsep konkret yang akan Anda lakukan apabila terpilih menjadi ketua, khususnya dalam memitigasi adanya siklus organisasi, yaitu pengurus yang hilang tangan, tidak profesional dalam bekerja dan sebagainya. Pertanyaan kedua, Anda diberikan tanggung jawab selama 2 menit waktu dimulai saat Anda menjawab. Baik, terima kasih menjawab untuk pertanyaan. Langkah apa yang akan diambil ketika ada seseorang fungsionaris yang hilang-hilangan seperti itu ya? Nah, dalam visi misi saya terdapat kata-kata aktif, yaitu aspiratif, kolaboratif, dan proaktif, serta menjunjung tinggi nilai loyalitas profesional dan tanggung jawab. Di sisi tersebut, saya ingin setiap fungsionaris itu memiliki karakter yang kuat dalam untuk menjalankan suatu periode ke depannya. Jadi karakter tersebut harus dibangun dari internal Hima sendiri, seperti menjalin komunikasi yang baik dari Hima sendiri. Jadi setelah menjalin komunikasi yang baik, bahwa ke depannya Hima manajemen sendiri akan terdapat suatu internal yang baik. Jadi komunikasi tersebut sangat penting bagi suatu organisasi dalam menjalankan satu periode ke depannya. Nah, langkah konkret selanjutnya yaitu bersama-sama berkolaborasi, bergerak bersama untuk menjalin suatu kerjasama yang baik untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kolaborasi di sini merupakan suatu kunci yang baik untuk menjalankan visi dan misi dan mencapai suatu tujuan bersama. Seperti itu. Oke, masih ada yang mau ditambahkan? Terima kasih. Selanjutnya untuk calon nomor 1 digunakan untuk menanggapi yang dari calon nomor 2. Waktu Anda 1 menit. Dimulai silakan Anda berbicara. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Mas Torik, indikator dari keberhasilan yang aktif itu dari internal Hima itu sendiri bagaimana? Dan menurut saya kepemimpinan atau pemimpin itu adalah kunci utama, karena pemimpin suatu kepemimpinan yang bersifat menjadi mandor bukan sebagai mentor itu berdampak langsung kepada internal Himanya itu sendiri. Dan nantinya untuk kedepannya internal Hima sendiri, jika suatu pemimpin menerapkan kepemimpinan yang otoriter, akan menyebabkan dari internal Himanya sendiri itu pecah dan ada sekat antar Himanya itu sendiri. Terima kasih. Baik, dari Hima manajemen sendiri menjunjung asas kekeluargaan yang tinggi. Jadi sebisa mungkin jangan menjadi suatu kepemimpinan otoriter. Kedepannya Hima manajemen sendiri harus bersifat demokratis, yang artinya bisa menerima saran dan kritik dari pendapatnya dan bisa mencari solusi bersama melalui musyawarah bersama. Jadi seperti itu. Jadi enggak, dari seorang pemimpin tidak harus mempunyai sifat yang otoriter. Jadi mempunyai sifat untuk berpikir kritis dan juga berdemokrasi bersama mencapai suatu tujuan bersama. Seperti itu. Waktu masih tersisa, Pak Indra. Terima kasih. Selanjutnya untuk soal kedua, Baik, itu soal selanjutnya itu soal kedua yang diberikan kepada calon nomor 1. Soalnya sebagai berikut. Bagaimana cara Anda untuk membentuk atau menumbuhkan Hima yang profesional dengan berlandaskan kekeluargaan pada kondisi seperti ini? Jelaskan langkah konkret apa yang akan Anda lakukan untuk memitigasi fungsionalis dan profesional dalam melakukan tugas. Waktu Anda 2 menit, Mas. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin menjawab cara membentuk profesionalitas dan dengan asas kekeluargaan. Nah, di sini kita menekankan dulu dari awal kepada internal fungsionaris di jurusan manajemen menggunakan integritas yang tinggi terhadap fungsionaris tersebut dengan mengemban tanggung jawab serta amanat dari seluruh mahasiswa jurusan manajemen yang diberikan kepada fungsionaris Hima jurusan manajemen untuk menjalankan pelayanan ataupun kontribusi dari Hima jurusan manajemen kepada seluruh mahasiswa jurusan manajemen. Dan untuk mengeratkan asas kekeluargaan dari Hima jurusan manajemen itu
kita sering-sering berkumpul, sering-sering sharing, sering-sering bertukar pikiran kepada dari seluruh fungsionaris Hima Jurusan Manajemen agar nantinya timbul rasa kekeluargaan, rasa saling percaya, rasa saling percaya, munculnya sikap persaudaraan antar fungsionaris Hima Jurusan Manajemen. Langkah konkret yang saya lakukan adalah dengan membentuk wadah ataupun ruang diskusi antar fungsionaris Hima Jurusan Manajemen, dan nantinya di wadah tersebut fungsionaris Hima Jurusan Manajemen itu dapat menuangkan ide, gagasan, kritik, dan saran terhadap fungsio lain ataupun untuk Himanya sendiri agar nantinya membentuk fungsionaris yang profesional dan rasa kekeluargaan itu menjadi erat. Terima kasih. Opini masih tersedia pakai diusahakan pada jalan kaki nomor 2 untuk menghadapi waktu satu menit dimulai setiap Anda. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Mas Adam terkait langkah konkret tadi, bagaimana cara Anda mengambil suatu keputusan yang harus segera dilakukan di Hima Manajemen dengan asas kekeluargaan? Waktunya masih tersedia. Baik, dipersilakan kepada jam kaki nomor 1 untuk pemeriksaan sekaligus tanggapan terkait pertanyaan dari jam kaki nomor 2 waktu Anda. Atas pertanyaannya langkah konkret dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, di sini seorang pemimpin tidak bisa mengambil keputusan secara pribadinya ataupun objektif. Ternyata subjektif, karena seorang pemimpin harus menampung dari aspirasi dari anggotanya dalam menentukan keputusan untuk langkah selanjutnya. Walaupun itu secara genting pun, secara dalam waktu singkat itu harus dilakukan secara musyawarah, karena meminimalisir dari miskomunikasi antar fungsi Hima Jurusan Manajemen. Terima kasih. Pada jam kaki nomor untuk penjelasan. Di sini saya akan bacakan soal nomor 2 yang ditujukan untuk calon nomor 2. Soalnya adalah apa yang akan dikontribusikan oleh Hima untuk meningkatkan keilmuan serta prestasi di jurusan kalian. Jelaskan langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan hal tersebut. Waktu Anda 2 menit dimulai sejak Anda bicara. Konkret saya yang akan saya lakukan untuk memajukan prestasi di jurusan manajemen, saya memiliki satu prokja unggulan yaitu training class PKM. Potensi akademik di sini merupakan suatu indikator keberhasilan dari pembangunan sumber daya manusia yang optimal di jurusan manajemen. Nah, training class PKM sendiri nanti dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ruang temu PKM, yang kedua itu info dan seputar edukasi mengenai PKM, dan yang ketiga yaitu konsolidasi PKM. Maksud dari ruang temu PKM yaitu kita memberi wadah untuk mahasiswa manajemen untuk mengetahui apa itu PKM. PKM sendiri merupakan suatu indikator dari Hima Manajemen dari periode sebelumnya untuk bagaimana caranya di periode selanjutnya meningkatkan efektivitas dari PKM tersebut. Nah, oleh karena itu saya ingin membuat suatu prokja unggulan terkait training class PKM. Konsolidasi di sini dimaksud yaitu kita harus turut andil mengontrol dan menjaga suatu karya tersebut menjadi suatu karya yang akan membanggakan akan menimbulkan suatu prestasi bagi mahasiswa manajemen. Potensi di sini kita harus mengubah suatu potensi yang ada di manajemen sendiri menjadi suatu prestasi yang bisa membanggakan di jurusan manajemen seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawaban nomor 2. Waktu masih ada, cukup. Oke, dipersilakan untuk jawaban nomor 1 menanggapi argumen dari jawaban nomor 2. Di Fakultas Ekonomi sendiri ada namanya UKM KIME dan itu berfokus pada PKM. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah dari program kerja itu tidak mengambil target pasar dari KIME? Dan tadi Mas Torik bilang ada kata-kata memberi wadah, dan sedangkan KIME sendiri adalah wadah untuk
mahasiswa jurusan manajemen ataupun mahasiswa seluruh fakultas ekonomi itu menjadi wadah dari bentuk pengembangan PKM itu sendiri. Pertanyaan saya ulangi lagi, apakah dari program kerja itu tidak mengambil target pasar dari KIMEI itu sendiri? Terima kasih. Bisa menjawab. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mas Adam. Pastinya kita akan bekerja sama dengan KIMEI dan juga Departemen Edukasi yang dimiliki oleh Hima Manajemen untuk sama-sama bagaimana meningkatkan efektivitas di PKM ini. Jadi kita membutuhkan suatu bimbingan, suatu dorongan. Kita juga harus bekerja sama, berkolaborasi bersama, karena menurut saya kolaborasi di situ sangat penting ya untuk meningkatkan efektivitas dari PKM ini sendiri. Jadi nggak hanya Hima bergerak sendiri dalam mewujudkan efektivitas PKM ini, jadi kita juga bisa bekerja sama dengan UKM yang ada di Fakultas Ekonomi seperti KIMEI FE seperti itu. Untuk jawabannya, terima kasih. Penandakan bahwa sesi pembahasan dari soal seperti masing-masing calon sudah habis dan beralih ke sesi selanjutnya yaitu pertanyaan dari audiens dari Zoom. Di sini sudah ada satu pertanyaan atas nama Diki ditujukan untuk kedua calon kahim. Pertanyaannya adalah atas dasar apa dan dari sumber mana mahasiswa itu berasas atau keluarga dan bentuk kekeluargaan seperti apa yang akan Anda bentuk kedua untuk kemajuan mahasiswa nanti. Dimulai dari tahun calon nomor 1 waktu Anda 2 menit dilanjutkan dan bicara. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Kiking. Saya ingin jawab atas dasar apa dan sumber mana jurusan manajemen menggunakan asas kekeluargaan. Di sini jurusan manajemen itu lingkupnya kecil daripada Fakultas Ekonomi dan di situ ikatan kekeluargaannya lebih erat menurut saya dan rasa persaudaraan antar mahasiswa jurusan manajemen itu erat dan sumbernya itu dari mahasiswa jurusan manajemen itu sendiri dan bentuk kekeluargaan seperti apa yang saya inginkan yaitu kita sebagai keluarga itu tidak takut untuk menegur anggota keluarga kita untuk menjadi lebih baik lagi karena jika kita sungkan ataupun takut untuk menegur dari anggota keluarga kita nantinya akan berbelok ataupun salah arah dari tujuan bersamanya. Terima kasih. Juga bisa menjawab pertanyaan dari audiens tadi yang pertanyaan semua waktu ada menjadi lebih Terima kasih Mas Kiki atas pertanyaannya. Pertanyaannya itu atas dasar apa asas kekeluargaan yang ada di Hima dan juga bentuk kekeluargaan apa yang akan dibawa di periode selanjutnya. Asas kekeluargaan sendiri dasarnya itu dari Hima Manajemen sendiri karena dari Hima Manajemen sendiri itu berlandaskan asas kekeluargaan. Jadi dari Hima Manajemen sendiri akan membawa suatu perubahan ke jurusan manajemen. Jadi perubahan itu tidak harus tidak hanya dari ketua saja. Perubahan tersebut harus dibawa oleh semua elemen yang ada di jurusan manajemen untuk mencapai tujuan bersama. Nah, bentuk kekeluargaan apa yang akan dibawa di periode selanjutnya? Kekeluargaan di sini yang dimaksud yaitu kita harus saling bahu-membahu, saling bekerjasama, saling yang seperti saya bilang tadi, saling berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Karena kekeluargaan di sini dari Hima Manajemen sendiri, sepengalaman saya yang sudah pernah di ruang lingkup Hima Manajemen sendiri, dari Hima Manajemen sendiri, saya rasa kekeluargaan yang ada di Hima memang sangat kental. Jadi memang sudah dari ciri khas sendiri dari Hima Manajemen sendiri itu berlandaskan asas kekeluargaan seperti itu. Jawabannya, kemudian selanjutnya masih dibuka sesi jawab untuk audiens dan panelis. Jika ada audiens atau panelis yang bertanya, silakan.
Moderator saya saya ingin bertanya kepada calon nomor 1, Mas Adem. Ini mengulas kembali tadi awal Mas Adem dari apabila terdapat salah satu mahasiswa yang yang memiliki kendala terkait UKT. Tadi dikatakan kita bisa memiliki dua opsi. Yang pertama kita bisa mengalihkan apa yang terdapat pada susah, dan yang kedua adalah kita menggunakan dana daripada keuangan kita sendiri. Sebenarnya dua opsi ini merupakan opsi baik, tetapi memiliki kekurangan masing-masing. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada opsi kedua, bagaimana langkah Mas Adem apabila nantinya memilih opsi kedua ini? Bagaimana cara mengatur keuangan antara desain dan juga mengalokasikan keuangan itu terhadap atau kepada mahasiswa yang Baik, bisa langsung saja untuk jawaban nomor 1 menjawab pertanyaan dari penulis mahasiswa. Terima kasih kepada Mas Bapak pertanyaannya. Langkah saya untuk memanajemen keuangan itu kita lihat dari mahasiswanya sendiri. Jika mahasiswanya itu banyak dalam arti konteks kekurangan dalam dana untuk membayar UKT dan itu berdampak pada dirinya sendiri sehingga keluar dari jurusan. Jika jumlahnya sedikit dan uang kas mampu untuk menalangi dulu dari mahasiswa tersebut, kita talangi tersebut dan kita memberikan alokasi dana untuk mahasiswa tersebut dalam membayar UKT-nya, gitu Mas. Terima kasih untuk jawabannya. Menandakan bahasa istilahnya jawaban dan kita sudah berakhir, dan menandakan juga bahwa pembahasan calon baik jurusan manajemen nomor 1 dan 2 juga sudah berakhir. Diperkenankan untuk jawaban nomor 2 sampai ke baik, untuk selanjutnya adalah calon KAI jurusan ekonomi pembangunan. Satu golongan bekas di video saya. Baik, silakan duduk untuk menyampaikan di tempat yang ada. Boleh dari kami sebelum duduk.
Oke, di depan saya sudah ada 3 yang diisikan 2 pertanyaan yang langsung yang akan saya bacakan begitu lebih dahulu yang akan ditujukan kepada calon lain. Untuk pertanyaan pertama, yang akan ditujukan kepada calon nomor 10 dalam proses merencanakan sebuah acara tidak lepas dari yang namanya konflik antar divisi bahkan antar anggota. Bagaimana cara kalian sebagai ketua nantinya mengatasi konflik di dalam kepanitiaan? Waktu Anda 2 menit untuk menjawab. Dimulai sejak Anda berbicara. Izin menjawab pertanyaan terkait bagaimana menghadapi suatu konflik dalam perencanaan suatu program kerja di organisasi di suatu program kerja HIMA. Nah, di sini semuanya kepanitiaan yang telah dibentuk adalah untuk HIMA EP sendiri itu berbeda ya terkait dengan setiap program kerjanya. Nah, diharapkan itu nanti semua fungsi itu mendapatkan posisi yang sama. Jadi tidak ada yang namanya istilahnya double-double gitu ya. Semuanya nanti mendapatkan posisi yang berbeda semua. Nah, di sini memang bahwasanya kemungkinan besar tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin bisa terjadi konflik ya terkait dengan penyusunan perencanaan kepanitiaan terkait dengan program kerja ini. Nah, untuk mengatasi masalah ini tentunya kita karena di tingkat HIMA sendiri khususnya HIMA EP kita adalah terkenal dengan asas kekeluargaan, maka kita selesaikan secara kekeluargaan secara bersama-sama bagaimana kita nantinya bisa untuk bermusyawarah bersama-sama terkait dengan panitia-panitia yang sudah dibentuk untuk menentukan solusi yang tepat bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan yang ada. Jadi nantinya kita tetap memecahkan suatu permasalahan itu secara bersama-sama, dimusyawarahkan secara bersama-sama untuk mencapai solusi yang tepat untuk merencanakan suatu program kerja yang baik seperti itu. Baik, selanjutnya diperkenankan kepada calon lain nomor 2 untuk menanggapi statement dari pertanyaan. Calon lain nomor 1 waktu Anda 1 menit dimulai setiap Anda berbicara. Tes, ya. Sebelumnya izin menjawab, izin menambahi dari Mas Zaki. Saya setuju dengan statement Mas Zaki, tapi menurut saya lebih ditekankan kepada asal muasal dari permasalahan tersebut. Nah, kenapa? Karena bagaimana kita mengatasi itu kita harus tahu bagaimana asal muasalnya tersebut ya. Misalnya asalnya dari apa, kita bareng-bareng. Nah, di HIMA EP itu sendiri dikenal dengan adanya eval setiap progja gitu teman-teman. Nah, misalnya ada progja Denko, progja seminar nasional gitu. Misalnya ada konflik di dalam situ dan kita bahas habis di evaluasi setelah progja. Nah, di situlah kita mulai mengemukakan apa sih kekurangannya, apa sih masalahnya. Nah, itu kita dirembuk bareng-bareng di situ apa yang dipermasalahkan gitu teman-teman. Dan sejauh ini alhamdulillah telah habis. Oke. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kepada calon KM nomor 1 untuk menanggapi tanggapan dari calon KM nomor 2. Waktu Anda 10 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, saya setuju dapat yang dikatakan oleh Mas Syarif bahwasannya memang betul setiap program kerja HIMA EP di mana setelah terselenggaranya program kerja tersebut biasanya ada waktu untuk evaluasi, di mana waktu evaluasi ini adalah waktu untuk menilai apa kekurangan dari program kerja yang telah dilaksanakan oleh HIMA EP sendiri. Nah, di situ kita biasanya mencatat poin-poin penting
Di situ poin-poin itu digunakan untuk perbaikan program kerja selanjutnya. Jadi di sini evaluasi ini sangat penting untuk meminimalisir terjadinya suatu miskomunikasi atau terjadinya konflik antar kepanitiaan di program kerja yang akan mendatang. Seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, berusaha pada calon kahim nomor 3 untuk menanggapi statement dari calon kahim nomor 1 terkait pertanyaan pertama. Waktu Anda 1 menit dimulai silakan dari izin. Oke, terima kasih. Saya izin menanggapi dari pernyataan calon nomor 1. Saya setuju dengan pernyataannya. Yaitu pertama dengan memang dari HIMA sistemnya kekeluargaan. Kemudian kita pecahkan cara bersama-sama dengan cara bermusyawarah. Di mana di awal proyek kita juga udah wanti-wanti di mana kita kalau ada permasalahan dibilangin aja, nggak usah sungkan-sungkan. Karena tujuannya kita juga sama-sama. Terus di eval juga setiap kali proyek, setiap udah selesai sekali eval, nah itu juga diungkapin. Jadi nggak ada problematika, tidak ada permasalahan, hingga satu sama lain tidak ada perpecahan juga. Terima kasih. Baik. Selanjutnya dipersilakan kepada calon kahim nomor 1 untuk menanggapi sekaligus closing statement terkait statement tanggapan dari calon kahim nomor 3 waktu Anda 1 menit dimulai silakan berbicara. Baik, saya sependapat dengan Mbak Safera selaku paslon nomor 3 bahwa memang betul di program kerja HIMA sendiri itu memang berawal dari asas keluargaan. Jadi di mana nanti terdapat di suatu proyek itu terdapat setiap permasalahan, maka nantinya itu diselesaikan secara bersama-sama. Entah itu nanti kita musyawarahkan dan kita cari titik terang atau solusi yang bisa untuk memecahkan permasalahan tersebut. Nah, di sini kita ibaratnya itu sangat untuk memecahkan masalah tersebut itu jauh dari kata mengambil keputusan tanpa melibatkan internal fungsio HIMA IP. Mungkin itu saya, terima kasih. Atas tanggapan terkait pertanyaan pertama, untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Bapak. Dan di sini saya membacakan soal nomor 1 yang ditujukan oleh untuk calon kahim nomor 2. Soalnya adalah, sejauh ini banyak dari teman-teman di organisasi yang menjalin hubungan istimewa antar lawan jenis dalam sebuah organisasi. Bagaimana tanggapan Anda mengenai permasalahan tersebut? Jelaskan langkah konkret apa yang akan Anda lakukan jika ada fungsionaris yang menjalin hubungan istimewa di dalam satu organisasi. Waktu Anda 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Oke. Di HIMA itu sendiri di ADART disebutkan bahwa adanya larangan untuk menjalin asmara selama fungsionaris gitu ya. Nah, bagaimana jika benar-benar terjadi di besok PRT itu dan bagaimana langkah konkretnya? Nah, dari saya sendiri pertamanya menanyakan ada dua sejoli bisa dibilang apakah benar isu-isu yang dikatakan itu benar atau tidak. Kenapa? Karena kita kalau langsung dalam artian menjudge dan melarang itu sama aja kayak kita otoriter gitu ya teman-teman. Nah, kita harus melaksanakan ya dua diskusi dua arah dan selanjutnya kita temukan kepada fungsionaris angkatan tersebut bagaimana nih kira-kira solusinya gitu. Karena kalau misalnya keputusan langsung dari ketua secara sepihak itu tidak HIMA-IP banget gitu ya teman-teman. Kenapa? Seperti disebutkan dari Mas Zaki, Mbak Safera, HIMA-IP itu udah kekeluargaan gitu. Dan bagaimana langkah konkretnya seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama memastikan dulu kepada sejoli tersebut. Yang kedua melakukan rapat darurat bisa dibilang kepada fungsionaris pada tahun itu dan kita bareng-bareng bagaimana jalan keluarnya. Karena diskusi itu paling penting dan paling vital di HIMA-IP tersebut. Terima kasih. Selanjutnya bisa ditanggapi oleh calon kahim nomor 1. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara.
izin menanggapi di urut 2, Mas Syarif. Saya sependapat dengan Mas Syarif bahwasanya memang dari awal sudah ditentukan, kalau nggak salah itu sejak waktu kongres kalau nggak salah itu ya, itu sudah dibacakan juga terkait dengan tata tertib atau aturan bahwasanya di HIMA sendiri untuk menjalin hubungan asmara gitu ya, terutama yang sesama anggota fungsio HIMA. Nah, itu sudah jelas, sudah disebutkan juga, sudah jelas. Kita sebagai mahasiswa ya, sebagai mahasiswa kita sudah seharusnya kita tidak hanya atau melihat saja, namun kita harus juga menerapkan apa yang telah menjadi aturan dari HIMA IP sendiri. Nah, saya setuju dengan Mas Arif bahwasanya langkah apa yang dilakukan kita baik, terima kasih. Ada 1 menit dimulai sejak Anda bicara. Oke, izin menanggapi Mas Zaki, makasih dan juga saya setuju dengan Mas Zaki atas statementnya. Emang benar di HIMA IP itu dilarang dalam hal asmara gitu ya teman-teman. Nah, tetapi mungkin saat kepengurusan depan akan ditegaskan lagi gitu. Kalau misalnya memang terbukti apa sih hukumannya, apa sih ganjarannya, apa sih yang bakal dilakuin pada 2 Juli itu gitu teman-teman. Dan menurut saya hal tersebut itu bisa mengganggu keprofesionalitas di dalam HIMA IP sendiri. Kenapa? Karena ditakutkan jika ada crash, ada masalah di dalam 2 Juli tersebut akan terbawa ke HIMA IP tersebut teman-teman. Dan menurut saya memang harus ditegaskan lagi hal tersebut di awal dan harus gamblang terhadap semua fungsionaris itu karena ditakutkan ada. Oke. Selanjutnya untuk calon lain nomor 3 bisa menanggapi statement dari calon nomor 2. Waktu ada 1 menit dimulai sejak Anda bicara. Oke, terima kasih izin menanggapi. Ya dalam peraturan tersebut dalam asmara sama fungsi udah tercantum di ADART di Prokja Kongres sudah ditetapkan dan itu bukan hanya peraturan saja tapi juga diterapkan dalam fungsio. Nah, menurut saya juga setuju dengan yang dibilangkan paslon nomor 2 Saudara Sarip bahwasanya juga kita diselidiki dulu apakah benar isu tersebut, kemudian bagaimana kita menyikapi harus diterapkan betul-betul ataukah diperbolehkan atau enggak. Takutnya kalau misalkan diperbolehkan tidak sesuai dengan ADART, maka akan timbul pengaruhnya ke fungsio, entah itu dari angkatan kita ataupun ke bawah. Jadi enggak baik diteruskan. Mungkin dari saya cukup, terima kasih. Terima kasih. Untuk soal nomor 1 sudah selesai, selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Berikut selanjutnya adalah soal nomor 1 yang ditujukan kepada calon nomor 3 yang akan saya pertanyaannya adalah sejauh ini birokrasi kampus sudah berinisiasi untuk masuk pada UKM dalam program PKM. Namun output yang dihasilkan masih belum maksimal dan terkesan hanya sebagai program. Apakah Anda sudah puas dengan upaya dan output yang dihasilkan? Jika tidak, jelaskan langkah konkret apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Waktu Anda 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Oke, terima kasih pendapat. Menurut saya udah bagus, cuman outputnya yang belum maksimal. Karena apa? Di FE sendiri banyak mahasiswa yang PKM itu kurang memahami adanya PKM. Karena di UNAS sendiri saya lihat itu banyak yang menyumbangkan dari teknik, dari fakultas teknik dan FMIPA. Sedangkan FE kemungkinan belum banyak. Nah dari itu mungkin dari BEM memberikan sosialisasi bisa dari KIME, kemudian nanti dibantu dari himpunan-himpunan tiap jurusan di fakultas.
Jadi mahasiswa FE bisa mengetahui sosialis PKM sendiri dan bisa mengikuti secara tertib dan sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Waktunya masih terus. Selanjutnya diperkenankan usahakan kepada contoh nomor 1 menanggapi statement contoh nomor 3. Waktu Anda 1 menit juga Anda berbicara. Baik, saya sependapat setuju dengan apa yang dikatakan oleh calon nomor 3, bahwasanya mungkin PKM di Universitas Semarang itu sendiri itu mungkin banyak dan di FE sendiri juga lumayan terbilang banyak. Mungkin kegiatan organisasi ini dirasa mungkin sedikit informasi yang masuk gitu yang diterima, karena mungkin di FE sendiri terutama mungkin untuk tingkat, kalau di FE sendiri kan biasanya urutannya Himat, BEM baru DPM gitu ya. Nah mungkin untuk organisasi-organisasi terkait ini bisa melakukan sosialisasi dari atasan, bisa dimulai dari DPR ke BEM. Terima kasih. Terima kasih. Diperkenankan kepada contoh nomor 3 untuk menanggapi. Dari tanggapan data nomor 1, waktu Anda 1 menit. Dimulai dari yang Anda berbicara. Terima kasih. Izin menanggapi dari pernyataan Mas Yaki. Ya setuju dengan pernyataan Mas Yaki dari mulai sosialisasi dari BEM, terus mungkin dari email juga bisa bersamai, kemudian dari himpunan-himpunan. Nah dari situ kita nanti sosialisasi ke jurusan-jurusan, jadinya per jurusan tahu informasi yang terkait tentang PKM, tidak dari orang per orang, bahkan banyak sekali mahasiswa yang tidak mengetahui tentang informasi PKM itu sendiri. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Waktunya masih tersedia, apakah sudah cukup? Disilakan kepada John Kahil nomor 2 untuk menanggapi statement dari John Kahil nomor 2. Dari saya sendiri setuju dengan statement Mbak Safira, dengan statement Mas Zaki. Nah, bagaimana menurut saya lebih disistematiskan. Yang pertama yaitu pengenalan tentang PKM. Apa sih itu PKM ke teman-teman? Dan kedua itu ini masalah yang udah anak-anak FE itu udah alhamdulillah ngambil PKM, tetapi mangkrak di tengah jalan gitu. Nah, bagaimana sih solusi kita agar PKM itu nggak mangkrak di tengah jalan? Nah, kata teman-teman yang teman saya beberapa yang ikut PKM itu yang pertama susah dalam mencari orangnya. Nah, ini mungkin kita seragamin dulu ya besok. Siapa yang monggo berminat untuk PKM dan apa itu PKM dikenalkan. Yang ketiga, apakah PKM itu bisa diselesaikan dengan baik atau tidak. Nah itu butuh ketiga sinergi antara pihak jurusan, pihak BEM dan juga pihak himpunan untuk penyuluhan tersebut. Terima kasih. Terus selanjutnya silakan berada nomor 3 sekaligus tanggapan mengenai statement dari John Kahil nomor 2 1 menit menjelaskan. Oke, terima kasih izin menanggapi dari pernyataan Mas Arif. Saya setuju mengenai kita diseragamkan dulu sesuai kebutuhan. Misalkan kayak tadi kan SDM-nya yang tadi dibingungkan. Nah itu kita mencari sesuai kebutuhan apa yang dibutuhkan. Apakah jurusan manajemen atau EP atau PE yang lain sesuai dengan kebutuhan. Dan itu kan tidak harus dari fakultas ekonomi saja, bisa bersama dengan fakultas yang lain. Terus kemudian mengenai penulisan. Banyak sekali mahasiswa yang tidak mengetahui format dari PKM itu sendiri. Nah, dari ini mungkin dari BEM atau dari himpunan bisa memberikan sosialisasi apa itu PKM, apa itu formatnya, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan PKM. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Baik, waktunya masih tersedia, Bapak. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan kedua yang akan dijawab pada jalan lain yang mengenai
Dan di sini saya akan bacakan soal nomor 2 yang ditunjukkan oleh poin nomor 1. Sejauh ini, banyak mahasiswa fakultas ekonomi yang tertarik di bidang penulisan. Memang sudah ada UKM yang menjadi bagian penulisan. Namun, masih terkesan terlalu eksklusif untuk mahasiswa yang sekedar ingin mengembangkan skill mereka bukan untuk mengejar target atau prestasi. Jika Anda terpilih sebagai ketua hima, apakah Anda siap untuk menyediakan wadah bagi mahasiswa di jurusan Anda yang tertarik di bidang penulisan? Jika siap, jelaskan langkah konkret apa yang akan Anda lakukan. Sudah jelas pertanyaannya? Waktu Anda 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, izin menjawab terkait dengan apa yang akan dilakukan dan langkah konkret apa yang akan diterapkan, terutama untuk teman-teman di jurusan mahasiswa ekonomi pembangunan yang tertarik dengan pelatihan karya tulis ilmiah gitu ya. Nah, memang betul kebetulan di Hima EP sendiri sudah ada satu program kerja terkait dengan LKTI namanya, pelatihan karya training ilmiah ya. Nah, di mana di situ itu ditunjukkan untuk semua teman-teman mahasiswa EP yang ingin menambah pengalaman atau ingin tahu terkait dengan seputar bagaimana apa saja kegiatan yang dilakukan dan cara apa yang digunakan untuk menulis lomba karya training. Nah, di situ langkah yang akan saya lakukan adalah saya akan tetap mempertahankan prokja dari LKTI ini. Yang tidak salah itu Departemen A, Departemen Pendidikan, di mana prokja ini digunakan untuk mewadahi semua mahasiswa yang ingin meningkatkan pelatihan soft skill maupun hard skill terkait dengan bidang pelatihan karya ilmiah. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya untuk calon kahim nomor 2 dapat menanggapi argumen dari nomor 1. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Iya. Saya setuju dengan pendapatnya Mas Zaki. Jadi memang ada satu program LKTI tersebut. Nah, sebelumnya alangkah baiknya ke teman-teman semua memberitahu apa sih itu LKTI, karena pengalaman dari saya semester 1, LKTI itu apa sih? Terus karya tulis ilmiah itu apa sih? Terus dan juga lain-lainnya. Nah, ini perlu dipendingkan lagi. Apa itu LKTI dan apa sih manfaatnya untuk LKTI kita mengikuti itu, dan selanjutnya bagaimana sih formatnya karya tulis tersebut ya. Nah, karena memang pengalaman dari saya sendiri benar-benar buta dalam hal tersebut pada semester 1 dan memang agak kaget aja ternyata di perkuliahan itu ada hal-hal seperti itu, bahkan kaget kira kuliah tuh ya kuliah-kuliah aja gitu ya teman-teman. Nah, ini mungkin lebih ditekankan lagi untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang mungkin masih minatnya masih tinggi terhadap hal-hal tersebut gitu. Terima kasih. Nomor urut 2, waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas. Saya dengan Mas Arif, bahwasanya memang betul. Mungkin terkait dengan adanya prokja LKTI ini di Hima EP ini, terutama untuk maba-maba itu memang belum begitu tahu ya. Saya sendiri waktu semester 1 juga masih asing dengan LKTI. Nah, mungkin harapan kedepannya itu dari Hima sendiri ya, mungkin lebih mengadakan sosialisasi terkait dengan prokja yang kiranya itu melibatkan banyak mahasiswa EP. Jadi mahasiswa EP hanya sekedar tahu saja tapi tidak memahami apa arti di dalamnya itu seperti apa gitu ya. Prokja itu seperti apa. Nah, mungkin dengan diadakannya sosialisasi terkait dengan prokja yang melibatkan mahasiswa EP ini, harapannya mahasiswa EP ini mungkin bisa tertarik dan mengikuti program kerja yang diadakan oleh Hima EP ini. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saja untuk calon kahim nomor 3 bisa menanggapi argumen dari calon kahim nomor 1. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Oke, terima kasih izin menanggapi dari pernyataannya Mas Yaki. Saya setuju mengenai pernyataan tersebut karena kebanyakan pada nggak tahu apa itu LKTI, apa itu karya tulis ilmiah. Nah, dari situ mungkin dari Hima ada sosialisasi apa itu LKTI dan bagaimana penulisan yang benar, apa tujuannya,
Dan mungkin kalau misalkan diberikan pelatihan-pelatihan dari mahasiswa IP itu sendiri akan menorehkan prestasi yang seperti baru-baru ini beritanya dari DNA, prestasi dari LKTI juga alhamdulillah mendapatkan juara. Mungkin dari itu bisa menjadi prestasi adanya LKTI. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Terima kasih. Dan terakhir, closing statement dan argumen dari calon kahim nomor 1 terhadap kedua calon lainnya. Waktu Anda 1 menit, dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari Mas Arif dan Mbak Safira. Bahwasanya memang betul di sini dari HIMAIP sendiri sudah menyediakan program kerja yang berkaitan berhubungan dengan pelatihan karya training ilmiah karya tulis di mana program ini itu ditujukan untuk semua mahasiswa di IP yang ingin meningkatkan terkait dengan soft skill atau hard skill yang dimiliki untuk terjun di dunia pelatihan karya tulis ilmiah. Nah, di mana di sini perlu ditekankan lagi bahwa sosialisasi terutama untuk mahasiswa-mahasiswa baru terkait dengan apa itu mungkin program kerja yang berkaitan dengan lomba karya tulis ilmiah, yang harapannya mahasiswa baru ini tahu apa sih itu lomba yang diadakan proyek yang diadakan oleh HIMAIP ini terkait dengan LKT ini seperti apa, teknisnya seperti apa. Harapannya mahasiswa itu baik, terima kasih. Selanjutnya, Baik, untuk soal selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan ditujukan kepada calon kahim nomor 2. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kalian untuk memberikan value atau nilai lebih di dalam acara atau event yang kalian selenggarakan? Waktu Anda 2 menit untuk menjawab, dimulai setiap Anda berbicara. Oke. Izin memberikan opini bagaimana value dalam satu program kerja ya. Untuk saya sendiri pribadi kemarin alhamdulillah dipercaya sebagai PJS BIM. Nah, bagaimana value yang akan saya kembangkan mungkin karena di periode ke depan. Oke, yang pertama branding pastinya, branding terhadap HIMAIP. Ternyata ada sih proyek kayak gini yang memang besar dan lainnya. Yang kedua, kebermanfaatan untuk mahasiswa FT, value-nya yang kedua itu pastinya. Yang ketiga, ada feedback nih dari mahasiswa FT ke pihak himpunan. Kenapa? Karena memang value tersebut yang memang harus dikembangkan sekali. Percuma jika memang program kerja itu bagus, rapi dan lain-lainnya, tapi tidak ada value atau timbal baliknya kepada mahasiswa FP. Nah, menurut saya itu yang harus dirembukan bareng-bareng kita berdua, Mas Zaki, Mbak Safira, di periode ke depan, siapapun yang jadi, kita harus memiliki program kerja yang memang ada value-nya, ada kebermanfaatannya gitu, tidak hanya sekedar membuang-buang uang PNBP, uang kas dan lain-lainnya, tapi memang benar-benar kebermanfaatan untuk teman-teman dari mahasiswa FP gitu. Makasih. Baik, waktu masih tersedia, apakah yang ditambahkan? Baik, saja dipersilakan kepada calon kahim nomor 1 untuk menanggapi statement dari calon kahim nomor 2. Waktu ada 1 menit, silakan Anda berbicara. Baik, saya sependapat dengan Mas Arif bahwasanya memang itu penting. Di sini kita berbicara tentang mungkin tiap program kerja ya di HIMAIP. Nah, program kerja itu mungkin ditunjukkan bukan hanya untuk internal fungsi HIMAIP saja, namun juga untuk semua mahasiswa IP maupun di luar mahasiswa IP seperti masyarakat ya. Nah, di sini mungkin di program HIMAIP kebetulan ada yang namanya edition itu kita berhubungan langsung di sini kita sebagai mahasiswa ya, mungkin kita tidak hanya kita tahu teori-teori yang ada di kampus saja, tetapi kita harus terjun secara langsung dengan masyarakat. Kita sebagai mahasiswa itu sebagai pembawa perubahan gitu ya. Jadi kita benar-benar kegiatan Proxy Edition ini merupakan kegiatan bakti sosial. Baik, terima kasih.
Baik, untuk selanjutnya silakan kepada calon kahim nomor 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon nomor 1. Waktu Anda 10 menit, silakan Anda berbicara. Oke, baik. Makasih Zaki. Makasih Mas Zaki. Saya sangat setuju dengan Mas Zaki nih. Tadi kan saya sudah menyebutkan bahwa saya fokus ke es krim gitu ya, karena kemarin alhamdulillah sebagai PJ pelaksana. Nah, di Mas Zaki sendiri PJ Edition dan juga itu teman-teman salah satunya value yang dikembangkan oleh Hima EP. Tidak hanya untuk mahasiswa EP tapi juga kepada masyarakat gitu. Nah, kedepannya program Hima EP pastinya disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan dari teman-teman Hima EP nih. Teman-teman dari mahasiswa EP. Tidak hanya programnya tiap tahun itu pasti itu, tapi tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan memang mungkin nanti kita akan membuat forum terhadap mahasiswa EP. Apa sih yang mereka butuhin? Apa sih yang mereka inginkan di Hima EP gitu? Kenapa? Karena memang kita gerak bareng-bareng. Tidak hanya fungsio dari Hima EP aja, tapi memang kepada teman-teman mahasiswa EP gitu. Terima kasih. Untuk selanjutnya silakan kepada calon kahim nomor 3 untuk menanggapi statement dari calon kahim nomor 1. Waktu Anda 1 menit. Dimulai, silakan Anda berbicara. Oke, terima kasih izin menanggapi dari pernyataan Mas Arif. Mungkin saya setuju dengan pernyataan Mas Arif ataupun Mas Yaki, karena setiap program dari Hima EP akan memberikan value entah dari internal maupun eksternal. Tiap program pasti ada value-nya, seperti yang dijelaskan tentang es krim, seperti nanti value-nya temu kangen dengan alumni-alumni, terus edition, nanti kita bersosialisasi dengan masyarakat, terus nanti ada denko, itu ada debat yang membuat mahasiswa itu timbul berpikir kritis, seperti kayak itu. Nah, mungkin dari itu bisa menimbulkan dari mahasiswa-mahasiswa itu ada value-nya dari program-program yang diselenggarakan oleh Hima. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Baik. Selanjutnya dipersilakan kepada calon kahim nomor 2. Berikan closing statement serta tanggapan kepada calon kahim nomor 1 dan nomor 3. Waktu Anda 1 menit. Dimulai, silakan Anda berbicara. Oke, baik. Sudah dijelaskan tadi ya oleh Mbak Safera. Setuju juga dengan Mbak Safera, dan itu teman-teman mahasiswa EP mungkin yang sedikit dari kita Hima EP, apa sih value-nya yang kita beri untuk kalian gitu. Nah, ke periode depan teman-teman Hima EP dan teman-teman mahasiswa EP diharapkan bisa bareng-bareng, kerja bareng-bareng untuk bersama untuk EP yang lebih karakter gitu ya teman-teman. Nah, minta tolong juga untuk teman-teman mahasiswa EP supportnya, dukungannya, dan juga opini-opininya seperti di Denko tadi disebutkan, untuk teman-teman yang memang udah kritis dalam hal berbicara atau bertanggapan dan lain-lain, kami dari Hima EP memang sudah mewadahi di Denko. Monggo untuk teman-teman minatnya di mana langsung gabung aja ke program tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada calon kahim nomor 2 dan calon kahim nomor 1 serta beliau atas tanggapan dan jawabannya. Untuk tanya selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas. Baik, di sini saya membacakan soal kedua untuk calon kahim nomor 3. Pertanyaan adalah, menurut Anda, jika diberikan kesempatan untuk mengubah event atau acara yang sudah terjadi pada periode sebelumnya, event atau acara apakah itu dan mengapa? Waktu Anda 2 menit, dimulai sejak Anda berbicara. Izin berpendapat, kalau menurut saya proyek dari Hima EP misalkan dari IG Hima sendiri itu yang mengelola dari Departemen D, mungkin ide dan kreativitas juga dari Departemen D, mungkin yang dari perubahan ya per departemen bisa menyumbangkan ide-ide dari programnya ke IG Hima, biar tidak Departemen D aja yang mengisi ide kehadapan isi dari pembahasan proyek-proyek Hima. Mungkin dari saya itu. Apakah ingin tambahan? Terima kasih. Selanjutnya akan ada tanggapan dari calon kahim nomor 1. Silakan untuk calon kahim nomor 1 memberikan tanggapan atas argumen yang dari calon kahim nomor 3. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara.
Baik, saya sependapat dengan Mbak Safera, di mana bahwasanya untuk mengubah suatu event atau proyek itu memang kita membutuhkan suatu musyawarah terlebih dahulu ya. Kita tidak bisa secara mungkin tergesa-gesa untuk merubah konsep itu secara langsung tanpa ada kita secara kita mengadakan rapat gitu ya. Itu tidak bisa secara langsung gitu. Kita harus mungkin melakukan mediasi terlebih dahulu dengan departemen terkait yang mengusung proyek tersebut. Jadi kita sifatnya itu nanti mungkin mengadakan suatu rapat. Nah, di mana rapat itu kita membahas mungkin dari hasil evaluasi dari program sebelumnya, kurangnya apa, mungkin kita tambahkan hal-hal yang sekiranya dapat meningkatkan manfaat atau value untuk program kerja tersebut. Mungkin terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk calon ke nomor 23 bisa waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda bicara. Dari pernyataannya Mas Eki, saya setuju mengenai itu karena bagaimanapun kita mengubah dengan suatu proyek, kita juga harus evaluasi, harus musyawarah terlebih dahulu. Karena apa? Biar kedepannya juga sama-sama plong, sama-sama kita tujuannya sama, enggak hanya satu orang saja. Mungkin dari itu, kemudian nanti kita bagaimana langkahnya yang baik untuk mengubah proyek tersebut, biar kita sama-sama enaknya. Mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih. Masih selanjutnya ada tanggapan dari calon KHM nomor 2. Silakan untuk dapat menanggapi, waktu dimulai sejak Anda bicara. Baik, izin mengungkapkan pendapat saya kurang lebih seperti Mbak Safera dan Mas Zaki, tapi ingin menambahkan bahwa bagaimana cara ingin mengubah event atau proyek di Hima EP. Kita lihat dulu nih, kan ada rumor-rumor bahwa besok kemungkinan offline atau hybrid skala besar. Nah, proyek apa yang memang memungkinkan untuk dirubah dan bagaimana cara mengubahnya? Seperti yang disebutkan teman-teman tadi, dengan diadakannya diskusi atau forum gitu. Tidak, menurut saya forum juga ke beberapa perwakilan dari mahasiswa EP. Bagaimana nih menurut kalian proyek ini apakah di online kan atau akan di offline kan seperti itu, dan juga karena kita fokusnya ke teman-teman EP, makanya kita juga perlu pendapat dari teman-teman EP tersebut. Makasih. Selanjutnya adalah closing statement dan argumen dari calon KHM nomor 3. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih izin memberikan pertanyaan dari Mas Farid atau Mas Zaki. Dari saya, misalkan ada pembaruan dari proyek, ya harusnya emang musyawarah, harus evaluasi dari sebelumnya apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu diinovasi lebih lagi. Kemudian ini kan juga tujuannya bukan dari personal tapi kan dari bersama-sama semua fungsi Hima EP. Mungkin dari itu kita musyawarah bareng-bareng, tujuannya juga bareng-bareng, kita gapai juga bareng-bareng. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Sudahi kalau sesi tanya jawab audiens dan panelis, kami berikan waktu untuk audiens yang berada di Zoom bisa mengirimkan pertanyaannya melalui room chat Zoom dengan format nama _ pertanyaan. Kami masih memberikan waktu 1 menit dimulai dari sekarang karena masih belum melihat adanya pertanyaan yang muncul. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis dan masih belum ada pertanyaan dari audiens melalui room chat Zoom. Apakah ada panelis yang ingin mengajukan pertanyaan? Boleh, terima kasih atas semuanya dari MC. Siang untuk semua
saya ingin bertanya, terutama mengenai tadi sekilas semua calon terus mendukungkan dan itu yang menjadi dasar dari HIMA-EP, bahwa HIMA-EP itu memiliki asas, yaitu asas keluarga. Secara umum asas itu ada dua, keluarga dan profesional. Nah, yang diusung HIMA-EP ini asas keluargaan, dan tentu asas keluargaan itu memiliki kelebihan dan bahkan kekurangan. Nah, tadi juga ada pertanyaan yang ditujukan ke salah satu calon tentang penerapan ataupun penegasan tentang aturan yang ada di himpunan, terutama tentang ADRT. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah mungkin agak sedikit ini ya, sedikit kasar dalam artian ada anggapan di area umum bahwa sebenarnya mungkin di tataran organisasi mahasiswa sebuah aturan, tentunya itu anggaran dasar ataupun yang lainnya, itu dianggap hanya sebatas formalitas, dan mungkin aturan tersebut jarang untuk ditegakkan gitu. Nah, mungkin salah satu faktornya mungkin ya, saya hanya asumsi itu juga mungkin karena terlalu menunjuk asas keluarga, dalam artian asas keluarga itu kan kita menganggap bahwa semuanya ada keluarga kita. Nah, bahkan bisa jadi kemungkinan ketika kita sedang dalam sebuah pekerjaan proyek, ketika salah satu partner kita bekerja dan yang dikerjakan dia sebagai partner kita itu menurut kita mungkin sebagai penanggung jawab atau ketua dari dia itu kurang, bahkan terlambat, ketika kita ingin menegur pasti kita sungkan karena kita sudah menganggap dia adalah keluarga kita, dan takutnya kalau kita menegur terlalu keras untuk mencapai sebuah output yang kita inginkan, dianya terkadang mungkin bahkan mesu ataupun yang lainnya, dan bahkan bisa jadi karena kita terlalu menganggap sebuah keluargaan, asas keluargaan itu mungkin asumsi saya juga bisa menyebabkan seseorang ini terlalu menggampangkan tentang tanggung jawab dia. Nah, dan yang pertama kan itu tadi, dan apakah Anda setuju dengan anggapan bahwa sebuah aturan yang di organisasi itu hanya sebuah formalitas yang hanya dibahas di dalam kongres dan tidak ada penegasannya gitu. Nah, yang selanjutnya bagaimana cara kalian, dan tadi juga secara garis besar kalian selalu menyebutkan bahwa asas kalian adalah asas keluarga, dan ketika menghadapi sebuah konflik atau permasalahan kita menjunjung tinggi tentang profesionalitas. Tetapi satu sisi antara keluarga dan profesionalitas ini merupakan asas yang berbeda, dan bahkan dua-duanya ini terkadang bertentangan. Nah, bagaimana cara kalian untuk memadukan dua asas yang berbeda ini untuk memajukan sebuah organisasi agar berjalannya organisasi ini tetap lancar, enak, mencapai sebuah output yang diinginkan? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya untuk pertanyaannya untuk tiga-tiganya. Ya. Untuk calon kandidat nomor 1 bisa menjawab terlebih dahulu, waktu Anda 2 menit. Dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih Mas Belum atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan yang pertama berkaitan dengan apakah setuju terkait dengan aturan ADRT itu dianggap sebagai hanya formalitas saja. Menurut saya sendiri tidak setuju ya terkait dengan adanya anggapan bahwa itu hanya formalitas saja, karena aturan itu sudah ditetapkan dari awal, bahwasanya pada saat kongres juga sudah dijelaskan seharusnya kita sendiri dari masing-masing fungsi itu mungkin kita lebih istilahnya itu memahami apa arti dari aturan yang telah ditetapkan oleh HIMA-EP, bahwasanya aturan tersebut itu tidak hanya untuk dilihat saja, namun juga harus kita terapkan gitu ya. Nah, di sini kita berposisi sebagai mahasiswa, ibaratnya kita sudah tidak SMP lagi, sudah tidak SMA lagi, kita seharusnya menyadari bahwa aturan yang sudah ditetapkan, yang sudah tersedia, kita harus kita harus menaati aturan yang telah ditetapkan seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua terkait dengan mungkin profesionalitas ya Mas, terkait bagaimana untuk memadukan antara asas kekeluargaan ini dengan mungkin profesionalitas. Nah, di sini betul bahwasanya kita menjunjung tinggi asas kekeluargaan,
namun di sini kita juga tetap harus apa ya istilahnya itu kita juga harus menjunjung tinggi asas profesionalisme karena bahwasanya jika kita tidak menjunjung tinggi apa itu profesionalisme itu, maka suatu kerja bisa saja mungkin karena sebagai contoh mungkin kebetulan di dalam organisasi itu ada dua mahasiswa yang kebetulan itu mungkin di proyek itu kita satu panitia secara bersamaan gitu ya. Baik, terima kasih. Diberikan kesempatan untuk calon kahim nomor 2 bisa menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu Anda 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Oke, izin menjawab Mas Gulam. Pertanyaan pertama kurang lebih apakah ADART itu formalitas saja atau enggak? Nah, menurut saya pengalaman pribadi saya bahkan saya pun kurang apa ya dalam ADART itu masih agak rancu. Kenapa? Yang pertama ADART itu menurut saya memang dibahas saat kongres, tetapi saat pemberlakuan itu banyak teman-teman fungsio yang masih belum tahu peraturan pasal 1, pasal 2, pasal 3-nya seperti apa. Dan yang kedua, menurut saya pada ADART tersebut banyak pasal-pasalnya, tetapi sependek pengetahuan saya belum ada gitu Kak ganjarannya kalau kita kalau itu salah atau benar karena sepengetahuan saya. Selanjutnya menurut saya di di keberlangsungan yang periode kedepannya pasal-pasal ADART tersebut itu memang dipaparkan seharusnya di grup hima gitu ya, di grup teman-teman fungsio agar teman-teman fungsio lebih paham, lebih memahami dan memang tidak accidentally saat kongres saja seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang kedua antara asas kekeluargaan dan keprofesionalitasan. Nah, menurut saya bisa dibagi di dalam yang pertama asas kekeluargaan kita di luar hima gitu. Kita keseharian kita kekeluargaan. Tapi jika menyangkut hima dalam artian progja atau dalam artian kepanitiaan, kita diwajibkan untuk keprofesionalitasannya. Kenapa? Karena itu dua hal yang memang harus dipadukan. Seperti air dan minyak tidak bisa bersatu tapi tetap bisa berdampingan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk calon kahim nomor 2. Dipersilakan untuk calon kahim nomor 3 bisa menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu Anda 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih atas waktunya. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Gulam. Yang pertama tentang mengenai pernyataan yang tidak formalitas mengenai peraturan ADART. Menurut saya tidak setuju karena saya melihat sendiri banyak fungsio yang mungkin 1-2 anak yang saling suka tapi dia ditahan karena dia tahu aturan ADART seperti apa. Mungkin dia hanya tahu peraturan tapi juga diterapkan di dirinya sendiri. Karena kalau adanya aturan pasti juga diterapin. Percuma kalau ada aturan tapi nggak diterapin kan. Nah dari situ saya benar-benar melihat dari mata saya itu juga mereka tuh menahan adanya asmara. Dia profesional juga. Dia enggak. Kemudian kalau soal nomor 2 mengenai profesional dan asas kekeluargaan, menurut saya bisa menempatkan di mana waktunya asas kekeluargaan itu dimunculkan dan di mana waktunya asas profesional itu dimunculkan seperti adanya progja. Progja kita tujuannya sama-sama, kita nggak saling menyalahkan. Nah itu kita muncullah asas kekeluargaan. Nah untuk asas profesional kita tahu mungkin dari fungsio ada yang saling suka, tapi kita muncullah asas profesional di mana nggak berdua orang itu terus nggak diperhatikan itu terus, maka dia profesional sesuai dengan job desk yang telah ditentukan sesuai dengan per orangnya. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Untuk jawabannya masih ada satu slot pertanyaan lagi. Kita masih kasih kesempatan untuk audiens dan panelis jika masih ada yang ingin ditanyakan mengenai untuk calon kahim nomor 1, 2, dan 3 jurusan ekonomi pembangunan. Baik, di sini sudah ada dari audiens Zoom. Pertanyaannya adalah,
Dari Intan Septiana, sanksi tegas apa yang akan diberikan ketika ada anggota yang menjalin asmara sesama fungsio, terlebih lagi jika kedua orang tersebut tidak sehingga mengganggu jalannya proja. Apakah hanya diingatkan tanpa adanya sanksi yang tegas? Pertanyaannya ditujukan untuk ketiga calon. Bisa dimulai dari calon nomor urut. Yang akan diberikan ketika ada anggota yang menjalin asmara sesama fungsio, terlebih lagi jika kedua orang tersebut tidak profesional dan membawa masalah pribadi dalam hina, sehingga mengganggu jalannya proja. Apakah hanya diingatkan tanpa adanya sanksi yang tegas? Sudah jelas? Silakan untuk calon kahim nomor urut 3 bisa menjawab pertanyaannya terlebih dahulu. Waktu Anda 2 menit dimulai sejak Anda. Oke, terima kasih izin berpendapat mengenai pertanyaan dari Mbak Intan. Mengenai sanksi tegas yang diberikan oleh fungsio yang menjalin asmara, menurut saya mungkin ini perlu dibahas musyawarah bersama fungsio yang lain, tidak dari sepihak dari kami ataupun dari per orang, karena ini juga menyangkut ke depannya mau bagaimana. Mungkin ke depannya di periode berikutnya kita bahas bareng-bareng
apa fungsi apa ya itunya. Mohon maaf, hukuman lebih tegasnya itu karena biar bagaimanapun kalau tidak dimusyawarahkan, karena kita akan sepihak. Terus mengenai profesional, karena kalau nggak profesional kita juga akan kedepannya juga akan bubar, bagaimana nanti akan pecah juga. Maka dari itu kita juga harus bermusyawarah mengenai hukuman yang tegas untuk masalah ini, bukan dari sepihak kami dorang tapi kita semua. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Terima kasih. Langsung saja untuk calon ketua HIMA nomor urut 2 bisa menjawab pertanyaannya. Waktu Anda 2 menit dimulai sejak Anda bicara. Ya, izin menjawab, kurang lebih pertanyaan jawaban saya kurang lebih sama dengan Mbak Syafera, yaitu yang pertama dengan keluargaan, yang kedua bagaimana cara bisa menetapkan ini hukumannya apa besok saat kongres, untuk Mbak Intan dan teman-teman bisa mengemukakan suaranya atau pendapatnya apa nih kira-kira ganjaran yang memang harus diberikan jika tertangkap memang terbukti gitu ya, seperti tidak profesionalitas dan lain-lainnya. Dan menurut saya hal ini memang untuk masalah internal aja gitu. Karena kenapa? Jika dikeluarkan ke pihak-pihak luar, menurut saya itu akan ada menimbulkan konflik yang lebih besar gitu. Istilahnya kayak bensin dikasih api lah, minyak tanah dikasih api seperti itu. Dan untuk hanya ditegur saja pastinya enggak. Kenapa? Karena mungkin teman-teman yang dari magang, dari periode ini, teman-teman dari 20 udah merasakan gitu. Mungkin melihat secara langsung hal-hal tersebut terjadi di depan mata teman-teman. Nah, pasti teman-teman yang melihat itu terbesit lah, kayaknya kira-kira harus digimanain. Nah, besok saat kongres teman-teman bisa melakukan pendapatnya, diutarakan, dan memang waktunya saat kongres saja gitu teman-teman yang bisa menetapkan itu menurut saya gitu ya. Dan besok saat kongres jangan lupa. Oke, itu aja, makasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk calon ketua nomor 1 bisa menjawab pertanyaan dari audiens. Waktu Anda 2 menit dimulai sejak Anda bicara. Baik, terima kasih. Pertanyaannya dari Mbak Intan. Pertanyaannya terkait dengan sanksi apa yang akan diberikan, terutama untuk fungsi yang untuk asmara gitu ya. Apalagi ini menyangkut terkait dengan profesionalisme dengan program-program yang ada di MIP. Memang betul bahwasanya mungkin teman-teman di internal sudah tahu sendiri ya apa, dan memang apalagi menyangkut terkait dengan profesionalisme ini kembali lagi ya dengan apa yang kita sudah ibaratnya janjikan di awal, bahwasanya kita pada waktu kongres ya kalau nggak salah itu juga udah di Sumpah juga terkait dengan akan menaati segala peraturan yang ada di MIP. Nah, ini mungkin dari teman-teman bisa memahami lagi apa arti dari peraturan yang ada, dan bila mana memang hubungan asmara ini memang sudah benar-benar ibaratnya mungkin lebih lanjut ke hal yang lebih dalam, mungkin kita perlu adanya mediasi gitu ya antara dua orang tersebut dengan fungsio yang ada di MIP. Nah, untuk memusyawarahkan bagaimana solusi yang tepat untuk memecahkan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Nah, namun dari pandangan saya sendiri mungkin ya saya lebih ibaratnya itu mungkin kita menanyakan terlebih dahulu apakah memang jika memang betul mungkin kita akan mengingatkan secara keluargaan terlebih dahulu gitu ya, bahwasanya kita sudah tahu. Namun jika memang mungkin masih terus berlanjut, maka mungkin menurut pandangan saya pribadi nanti bisa mungkin untuk memberhentikan sementara terkait dengan baik, itu tadi adalah jawaban dari ketiga calon kahim.
terhadap pertanyaan oleh audiens yang diajukan lewat chat Zoom. Dengan demikian menandakan bahwa adu gagasan dalam kahim jurusan ekonomi pembangunan sudah selesai. Terima kasih sebelumnya dan terima kasih untuk penanya dari audiens Zoom dan panelis. Kita break sebentar untuk isoma sampai dengan pukul 1 untuk dapat melanjutkan kembali adu gagasan jurusan selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan untuk 3 calon kahim jurusan EP bisa kembali menempatkan diri di ruang transit.